Ini itu dikali ini, terus ditambah ini, jadi hasilnya ini, terus di akar kuadrat ini. Jadi itu hasilnya ini ditambah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juniari Gayo. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi induksi matematika. Yang pertama ada metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat adalah induksi matematika. Dan yang kedua ada melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas. Yang ketiga ada proposisi dalam mengaitkan suatu masalah yang dihubungkan dengan bilangan bulat. Dan yang keempat, dalam matematika kita banyak menjumpai teorema yang menyatakan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Dalam hal ini Pn disebut fungsi proposisi. Sekian dari saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya contoh induksi matematika. Yang pertama, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Yang kedua, jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Yang ketiga, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dalam kurung n kurangi 1 dibagi 2. Untuk semua n lebih dari 1, n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Contoh induksi matematika lagi. Yang pertama, misalkan sebuah proposisi P dalam kurung n dibagi jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Kita dapat menduga bahwa P dalam kurung n benar dengan mencoba beberapa bilangan bulat. Contohnya, untuk n sama dengan 3, P dalam kurung 3 sama dengan 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Sama dengan 3 dalam kurung 3 ditambah 1 dibagi 2. Untuk n sama dengan 4, P dalam kurung 4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Atau sama dengan 4 dalam kurung 4 ditambah 1 dibagi 2. Dengan nilai-nilai n yang lain, kita akan dapat kesimpulan yang serupa. Walaupun demikian, pendekatan semacam ini tidak cukup untuk digunakan sebagai alat bukti bahwa P dalam kurung n benar untuk semua n. Contoh induksi matematika lagi. Yang pertama, misalkan sebuah proposisi P dalam kurung n dibagi jumlah bilangan bulat dari positif 1 sampai n adalah 3n. Kita dapat menduga bahwa P dalam kurung n benar dengan mencoba beberapa bilangan bulat berikut. Misalkan, untuk n sama dengan 5, P dalam kurung 5 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Atau sama dengan 3n. Untuk n sama dengan 7, P dalam kurung 7 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 28. 28,3n sama dengan 21. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip induksi sederhana. Nah, misalkan P dalam kurung n adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung n benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan dua langkah, yaitu yang pertama ada P
dalam kurung 1 benar. Dan yang kedua itu untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 1. Jika P dalam kurung N benar, maka P dalam kurung N plus 1 juga benar. Nah, langkah pertama itu dinamakan basis induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P dalam kurung N benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan contoh pertama. Jadi dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada N, nah N ini adalah jumlah orang misalnya. Jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah M-1 dibagi 2. Buktikanlah dengan induksi matematika. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Untuk N sama dengan 1 misalnya. Jadi 1 dalam kurung 1 minus 1 dibagi 2 sama dengan 0 ya, karena orangnya cuma 1, mau jabat tangan sama siapa gitu ya kan. Nah, selanjutnya langkah induksi. Andaikan untuk N lebih besar atau sama dengan 1, pernyataan Pn adalah benar. Kita harus membuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, jadi gini misalnya N min 1 dibagi 2, N plus 1 N plus 1 min 1 sama dengan N plus 1 dikali N bagi 2. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Untuk N plus 1 orang, jumlah jabat tangan yang terjadi adalah jumlah jabat tangan N orang ditambah jabat tangan orang ke N plus 1. Tamu yang ke N plus 1 akan berjabat tangan sebanyak N kali dengan tamu lainnya, sehingga didapat jumlah jabat tangan keseluruhannya adalah N dikali N min 1 dibagi 2 ditambah N sama dengan N dikali N min 1 bagi 2 ditambah 2N dibagi N sama dengan N kuadrat dikurang N ditambah 2N dibagi 2 sama dengan N kuadrat ditambah N dibagi 2 sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah sebanyak N dikali N kurang 1 dibagi 2. Nah, dalam kasus yang nyata, misalnya di dalam sebuah pesta ada 4 orang yang berjabat tangan. Nah, setiap orangnya hanya boleh berjabat tangan sebanyak 1 kali. Nah, penyelesaiannya seperti ini. N dikali N kurang 1 dibagi 2 sama dengan, nah N itu kita masukkan tadi angkanya 4. Jadi 4 dikali 4 kurang 1 dibagi 2 sama dengan 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya adalah N plus 1 sama dengan 4 tambah 1 ya sama dengan 5. Lalu yang selanjutnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi 4 dikali 4 plus 1 dibagi 2 adalah 4 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, itu adalah jumlah jabat tangan yang terjadi jika setiap orang berjabat tangan sebanyak 1 kali. Nah, terima kasih. Oke, jadi di sini ada contoh kedua ya. Di sini buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat ya. Di sini penyelesaiannya, jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya sebagai berikut. N sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat. Itu benar ya, teman-teman. Dan kalau untuk n sama dengan 2, itu 1 tambah 3 sama dengan 4 atau 2 kuadrat. Itu juga benar. Dan n sama dengan 3, itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9 atau 3 kuadrat. Itu benar. Jadi untuk bilangan pertama adalah n kuadrat, itu bisa dibuktikan. Nah, berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk pembuktian? Kalau nilai n-nya tak berhingga banyaknya, apakah harus dicoba semua? Jelas tidak mungkin. Nah, solusi pembuktiannya gunakan induksi matematika. Oke,
Oke, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Penyelesaiannya, pertama kita menggunakan basis induksi. Untuk n sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Ini benar, karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Langkah kedua, kita menggunakan induksi. Andaikan untuk n lebih besar sama dengan 1, pernyataan Pn adalah benar, hipotesis induksi. Bilangan ganjil positif ke n adalah 2n-1, sehingga didapat bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita harus membuktikan bahwa P n plus 1 juga benar. Di sini kita sudah contohkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n-1 ditambah 2n plus 1 min 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n-1 ditambah 2n plus 1 min 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2n-1 ditambah 2n-1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n-1 ditambah 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n ditambah 1 sama dengan n kuadrat ditambah 2n plus 1. Jadi hasilnya sama dengan n plus 1 kuadrat. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Selanjutnya kita ada latihan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjut ke latihan. Oke, tunjukkan dengan induksi matematika apakah proporsi berikut benar atau tidak ya. Untuk n lebih besar sama dengan 1. Nomor 1. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah 2n plus 1. Itu yang akan kita bahas ya. Untuk menjawabnya adalah di basis induksi. Untuk nilai n adalah 1 ya. Jumlah satu buah bilangan positif adalah 2n plus 1 sama dengan, jadi nilai n-nya itu diganti dengan angka 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Karena langkah induksinya salah, maka proporsi tersebut bisa disebutkan adalah proporsi yang salah ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang latihan nomor 2, yaitu jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah setengah n dikali n plus 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk pembuktian induksi matematika itu terdapat 2 langkah. Yang pertama itu basis induksi, yang kedua itu langkah induksi. Untuk basis induksi itu adalah kita harus membuktikan bahwa n di dalam rumus setengah n dikali n plus 1 ini adalah 1. Apabila kita dapat membuktikan bahwa n ini adalah sama dengan 1, maka kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah induksi. Dapat kita lihat di sini untuk basis induksi, apabila kita ubah n yang menjadi 1, maka setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1, yang artinya nanti akan menghasilkan setengah dikali 2 yang akan menghasilkan nilai 1. Berarti untuk basis induksi ini sudah terbukti bahwa n sama dengan 1 dan kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya itu langkah induksi. Untuk langkah induksi kita harus menambahkan rumus n plus 1 dari yang sebelumnya n sama dengan 1. Untuk di langkah induksi ini kita harus menambahkan rumus n plus 1, dimana apabila kita menambahkan rumus n plus 1 maka menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai n, kita tambahkan n plus 1, dan di rumusnya pun kita harus mengubah yang tadinya n ini menjadi n plus 1 seperti yang dapat kita lihat di sini. Yang awalnya setengah n dikali n plus 1 menjadi setengah dikali n plus 1 dikali n plus 1 ditambah 1, dimana perkalian ini dapat kita sederhanakan menjadi n plus 1 dikali n plus 2 per 2 atau dibagi 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari P n plus 1. Tapi kita harus membuktikannya terlebih dahulu bahwa n plus 1 dikali n plus 2 dibagi 2 ini dapat dikatakan benar gitu. Gimana cara pembuktiannya? Cara untuk pembuktiannya kita bisa masukkan n plus 1 ini ke dalam rumus yang sudah dituliskan di atas, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai n, kita tambahkan n plus 1.
dapat kita lihat di sini di sebelah kanannya, untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai n-nya itu dapat kita ubah menjadi setengah n dikali n plus 1, dan akan kita tambahkan n plus 1 itu sendiri. Lalu dari sini perkalian ini dapat kita kalikan menjadi n kuadrat, n dikali n menjadi n kuadrat, dan n dikali 1 menjadi 1. Dan dikarenakan ini perkalian, maka dia bisa menjadi n kuadrat ditambah n dibagi 2. Nah, apabila kita ingin menjumlahkan bilangan yang ini dengan yang ini, maka kita harus membuat juga bilangan ini menjadi bilangan pecahan, di mana bilangan penyebutnya itu 2, yaitu caranya dengan dikalikan 2 per 2. Dan jadilah 2 dikali n plus 1 per 2. Nah, apabila kita sudah mendapatkan bilangan penyebut yang sama, maka kita dapat menjumlahkannya. Di sini dapat kita jumlahkan, yaitu n kuadrat ditambah n ditambah 2n ditambah 2 yang menghasilkan n kuadrat ditambah 3n ditambah 2. Nah, n kuadrat ditambah 3n ditambah 2 ini dapat kita pecah menjadi n plus 1 dikali n plus 2. Nah, untuk hasilnya ini dapat kita lihat bahwa hasil yang di sini itu sama dengan hasil yang di sini. Maka apabila hasilnya sama, dapat dikatakan bahwa pembuktian ini bernilai benar. Dan untuk kesimpulan materi kali ini adalah induksi matematika itu adalah sebuah metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Dan di dalam metode pembuktian itu terdapat 2 langkah, yaitu langkah yang disebut basis induksi atau P sama dengan P, N sama dengan 1 yang dapat bernilai benar atau salah gitu. Apabila bernilai salah, kita tidak bisa melanjutkannya, dan apabila bernilai benar, kita dapat melanjutkannya ke langkah kedua, yaitu langkah induksi, di mana P, N plus 1. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I did everything I could to get ahead of you, but the harder I worked, the more obvious it became just how much of a widening gap separated the two of us. The stronger you got, the angrier I became.